Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah sampai hari malam yang ke-26 ya, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan puasa kita nutup 1 bulan, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Untuk hari rayanya, kalau teman-teman Muhammadiyah sudah ada pedoman, insya Allah hari Jumat. Karena hasil hisab, hasil perhitungan mereka, hari Jumat itu sudah wujudul hilal, ada hilal dalam hitungan. Tetapi kalau menunggu pengumuman resmi pemerintah, nunggu sidang isbat dulu. Kalau hasil hitungan teman-teman Muhammadiyah itu baru 1 derajat, kemungkinan besar ru'yatnya gagal. Karena kesepakatan negara-negara ASEAN itu 2 derajat baru bisa diru'yat. Sehingga ada kemungkinan puasa kita ini nanti ada yang 29, ada yang 30. Teman-teman Muhammadiyah sudah pasti 29 karena Jumat itu sudah lebaran. Tapi kalau menunggu pengumuman pemerintah, nunggu hasil sidang isbat. Hasil sidang isbat itu menunggu hasil ru'yat. Ya. Kalau ru'yat gagal, berarti genap puasa 30 hari. Sampai Jumat itu puasa, lebarannya hari Sabtu. Bagi kita sudah terbiasa berbeda, tidak usah saling merasa benar ya. Kita sudah terbiasa menghargai pendapat orang lain, kebenaran orang lain. Justru kalau kita tidak bisa menerima kebenaran orang lain, dikategorikan sombong. Jadi sombong itu termasuk daf'ul haq, menolak kebenaran. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam surat Fatir, surat yang ke-35, ayat 32, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat al-ayah. Di dalam ayat ini dijelaskan atau disebutkan bahwa umat Rasul yang melaksanakan Al-Quran itu ada 3 kelompok atau 3 golongan. Yang pertama, zalimun li nafsi, yang mendolimi diri sendiri. Dan yang kedua, muqtasid, pertengahan. Yang ketiga, sabiqum bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan kata lain, sangat bersemangat untuk berbuat baik. Saya ingin menjelaskan simpulan dari beberapa ulama tafsir yang memahami ayat ini, sekaligus keadaan mereka di hari kiamat berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi. Untuk yang pertama, dzalimun li nafsi, orang yang mendolimi dirinya sendiri adalah umat Rasul, umat yang beriman, yang melaksanakan sebagian kewajiban sementara meninggalkan yang lain, dan juga melaksanakan larangan atau kemaksiatan. Jadi ibadah ya gelem, maksiat ya gelem. Itu zalim.
Memang kata-kata zalim menganiaya diri sendiri berbuat dosa. Sholat mau, tapi pilih-pilih. Biasanya sih ngenteng-ngenteng. Kalau saya dulu di desa itu, yang mudah sholat gampang, banyak orang itu maghrib dan isya. Subuh males ya. Jadi dibuka turun itu udah males. Zuhur asar itu repot nyambut gawe ya, sibuk kerja. Jadi yang paling enteng itu maghrib isya, dipilih seperti itu. Ini model orang dzalimun li nafsi. Tapi nuwun sewu, maksiat jalan. Sing biasa goro ya goro, biasa ngrasani ya ngrasani, biasa mencuri ya mencuri. Ya. Jadi gitu. Malah kalau perlu waktu sholat begini ini nek boleh disii golek sandal sing paling apik. Itu model dzalimun nafsi. Ya. Sunah-sunah no, kewajiban aja nggak bisa baik sunah no. Ya, ya kadang ya pantas-pantasan toh. Sebagian memahami kelompok ini banyak dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Bagaimana nasibnya nanti di akhirat? Menurut hadis Nabi, orang seperti ini prosesnya nanti di akhirat sulit, hisabnya berat. Kalau nunggu hisab di mahsyar itu lama sekali. Padahal kehebatan, kesulitan itu yang dialami oleh hamba Allah di akhirat, di mana mahsyar itu sudah dikelilingi neraka, orang pada kepanasan di sana, ya keringatnya itu membasahi bahkan membanjiri dirinya sesuai dengan dosa masing-masing. Satu hari kalau menunggu hisab di akhirat hitungannya sama dengan 1000 tahun dunia. Coba. Satu hari di akhirat hitungannya sama dengan 1000 tahun. Orang ini nanti dosa bisa masuk surga karena beriman kepada Allah. Meskipun timbangan amalnya yang jelek lebih berat daripada yang baik, masuk neraka dulu, nanti juga akan naik surga, apalagi dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya itu, di neraka selama satu hari dihukum neraka misalnya sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Apalagi dihukum sampai lebih dari satu hari. Ini kelompok pertama. Sebagian juga mengatakan bisa saja orang ini kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya. Tapi sebagian ulama yang lain cenderung mengkategorikan muktasid, pertengahan. Kelompok yang kedua, muktasid, pertengahan. Siapa itu? Orang beriman, umat Rasul, melaksanakan kewajiban seluruhnya, meninggalkan larangan seluruhnya. Untuk amalan sunnah sebagian dilakukan, ya. Perbuatan makruh juga sebagian dilakukan. Bapak Ibu nun sewu biar nggak rancu, sunnah itu apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau makruh bila dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat sebaliknya. Kelompok muktasid ini nyantai. Seperti kewajiban karo larangan ditaati betul. Bahkan dosa besar utamanya itu dijaga betul. Lain dengan yang pertama tadi, soto sembrono nih. Muktasid yang pertengahan ini, sholat penuh, puasa penuh. Yang namanya zakat kalau sudah waktunya dilaksanakan, haji kalau dia sudah memiliki kemampuan ya berangkat haji begitu. Dan perbuatan-perbuatan yang lain yang wajib dilakukan, yang larangan-larangan yang maksud ditinggalkan semuanya. Cuman di sini untuk bedanya dengan yang pertama, dia mau melakukan sunnah, tapi nyantai. Misalnya sholat rawatib,
Qobliyah ba'diyah ya kadang nglakoni kadang tidak. Jadi takoki apa melapo gak salat sunnah qobliyah maghrib atau qobliyah isya? Sunnah aja kok. Nah, gitu. Sunnah saja. Kenapa kamu gak tahiyat masjid? Wong sunnah itu. Kenapa kamu gak puasa Senin Kemis? Sunnah aja. Gitu. Nyantai. Tapi sebagian dilakukan sholat sunnah itu. Mungkin duha dilakukan. Yang qobliyah tidak, ba'diyah dilakukan mungkin. Seperti itu. Makruh mau melakukan, padahal kalau ditinggalkan lebih baik. Contohnya apa? Menunda sholat sampai jam, katakan kalau sholat zuhur itu sekarang kan asarnya jam 3 kurang seperempat misalnya, sampai jam setengah 3 belum sholat. Kalau saya masih bisa gitu. Nyantai, tapi tidak ditinggalkan, dilakukan. Bahkan juga mau tidur sebelum sholat, itu makruh dilakukan itu. Puasa-puasa gini gosok gigi, itu makruh dilakukan. Ibu-ibu icip-icip maem, icip-icip panganan ya, masak kepengen ngerti rasanya ya apa dicipi, itu makruh. Jadi makruh kalau begitu icip dilepeh, tapi kalau ditelan yo batal ya. Boleh bu ngicipin ini, tapi ini kalau enak udah ditelan, tetap dilepeh. Enak gak enak tetap dilepeh. Boleh, tapi makruh. Untuk kelompok dua ditinggalkan. Ya. Tuh. Bedanya begitu kan? Dengan pertama tadi. Nah. Bagaimana nasibnya? Kata Rasulullah, yuhasabu hisaban yasira. Di akhirat nanti dihisab dengan hisab yang mudah. Pasti surga, tidak akan pernah mampir di neraka ini. Maka saya katakan tadi, sebagian memahami muktasid ini ya melakukan dosa tapi tidak dosa besar. Kebaikannya jauh lebih berat daripada dosanya. Surga dihisab dengan hisab yang ringan, hisab yang mudah. Nah, kelompok yang ketiga, sabiqum bil khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, gak gelem kalah karo liyane. Yes. Kewajiban kabeh dipenuhi, larangan kabeh ditinggalno, sunnah sedapat mungkin semua dilakukan. Wis pokoke sunnah. Salat sunat ba'dal wudu dilakukan, salat sunat tahiyat masjid dilakukan, qobliyah ba'diyah dilakukan, duha biasanya orang-orang 2 rakaat dia 8 rakaat. Bahkan yang tidak biasa dilakukan orang-orang salat sunat mutlak. Nah, ya kan? Salat mutlak itu kan tidak qobliyah, tidak ba'diyah, tidak karena bepergian, tidak karena masuk masjid, tidak karena hajat, tidak karena apa-apa. Nawa itu saya niat sholat sunnah 2 rakaat Allahu Akbar. Selama tidak waktu-waktu haram, pas matahari di tengah, pas matahari muncul, pas matahari terbenam, selama tidak waktu-waktu itu dia lakukan sholat sunnah. Makro semua ditinggalkan. Semua ditinggalkan. Bahkan perbuatan yang boleh itu juga menurut dia kalau tidak pantas ditinggalkan. Saya kalau mencontohkan sih gampang saja begini. Ada seorang tokoh agama, anggaplah seorang kiai, seorang ustadz, ya kan? Batas menutup aurat itu kan pusar Pak ya. Pusar tertutup sampai di bawah lutut. Nah ini seorang kiai sarungan pakai kaos singlet. Nah gitu loh. Nah begitu itu dia nyantai duduk di kursi di depan rumahnya, banyak orang lewat melihat. Pertanyaannya ngoten ini pantes apa mboten? Pantes apa mboten? Ditinggal loh gitu. Tidak dilakukan. Cangkruk di warung suwengi pet kiai. Ya masih tujuannya bicara sama anak-anak muda. Di situ banyak tempat-tempat, banyak orang-orang yang maaf, yang kan nggak pantas untuk dia bergaul di situ. Kiai punya dasar, aku ingin niat dakwah sama arek misalnya. Tapi ikut melekan di situ cangkruk, suwengipet, itu menurut orang umum nggak
nggak pantas gitu. Itu ditinggalkan. Intinya bahwa sesuatu yang istimewa, sesuatu yang terbaik itu yang ia ambil. Nah gitu loh. Ono wong sodako, ngerti dia dengar 100.000. Orang itu sebenarnya ekonominya sama dengan saya. Kenapa kok saya tidak bisa 100.000? Saya harus bisa lebih dari itu. Diungguli 100 lebih. Ada lihat orang sodako 200.000, dia merasa mampu, iya lebih, dan seterusnya. Intinya sabiqun bil khairat. Sabiqun itu berlomba-lomba kebaikan. Ada orang berbuat baik, dia ghibto. Ghibto itu meri hasud kebaikan. Jadi kepingin sesuai dengan orang itu terhadap perbuatan yang baik itu boleh, ghibto namanya. Nah seperti tadi itu, kepingin sedekah sing akeh, kepingin sholat sing akeh, kepingin maca Quran sing akeh. Ramadan begini ini kok ada temannya khatam bisa sampai 5 kali. Dia merasa kalah, harus bisa khatam sampai 6 kali, bisa seperti itu. Nek ukuran yang dewek iki biasa nyantai nggih. Khatam ping pindho alhamdulillah ya, ping 3 alhamdulillah. Malah ono sing gak iso khatam sak wulan iki. Nah, itu kelompok sing nomor 2 mau muktasid. Kan nyantai tadi. Oh sunnah aja kan begitu. Tapi kan sing pertama tidak. Maka wajar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasibnya nanti di akhirat yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma. Kita kepingin yang pertama itu kan ya. Sak bleset-blesete nomor ojo sampai sing niku zalimun nafsi ya. Sak bleset-bleset pertengahan. Karena pertengahan itu bisa masuk surga dengan hisab yang mudah. Sing nomor pertama dan muslim soro. Boleh jadi disiksa di neraka dulu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Pun monggo sakniki ngoreksi diri kita sendiri-sendiri ya. Ketoke sing akeh iku nek muktasid ya. Nyantai. Ini gitu ya. Nah, sing penting kewajiban kalau larangan tinggal. Nek atik larangan digasak iku maksudnya dilakoni. Nah, iso nyegur nang sing mudzalimun nafsi. Karena dzalimun nafsi niku tergolong sembrono nglakoni kebaikan ya dan sembrono ninggalno larangan. Nah, oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin, berikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa meraih kelompok yang sabiqun bil khairat, sahabat-sahabat saya muktasid. Amin Allahumma. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.